Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyun alladzi istanqadhana min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi an-najaba'il bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini, mari kita kaji kembali kalam hikmah yang berkaitan tentang ajaran syariat dari agama kita yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata menceritakan tentang sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair min rihil mursalah atau kama qala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok panutan yang sangat dermawan di antara manusia, hingga diibaratkan seperti halnya kedermawanannya, diibaratkan seperti halnya angin yang berhembus. Sifat teladan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Ramadan lebih ditingkatkan kembali ketika memasuki bulan Ramadan. Bukan hanya keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditiru oleh para sahabatnya, melainkan diteladani juga oleh para keluarga beliau. Ada sebuah kisah yang berkaitan tentang kedermawanan dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana suatu ketika Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan itu mengalami sakit parah, dan keluarga dari Rasulullah ini, yang mana kita ketahui bahwasannya Sayyidina Husain dan Hasan adalah merupakan cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Sayyid Ali bin Abi Thalib dan ibunya adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika putranya ini mengalami sakit, kemudian bernazar. Keluarga ini bernazar apabila putranya diberi kesembuhan, maka akan melakukan puasa. Singkat cerita, akhirnya diberilah kesembuhan putra dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, putra dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Setelah diberi kesembuhan, akhirnya keluarga ini pun melaksanakan nazarnya, yaitu berpuasa. Ketika melaksanakan puasa dan hari sudah menjelang waktu berbuka puasa, seperti biasanya menyiapkan hidangan atau santapan untuk berbuka puasa. Setelah hidangan sudah siap dan waktu maghrib pun sudah dinanti-nanti, datanglah seseorang yang mengetuk pintu. Orang yang pertama yang datang mengetuk itu adalah seorang miskin. Seorang miskin itu berkata, "Adakah sesuatu yang dapat saya makan pada sore hari?" Seorang miskin datang mengetuk pintu dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta sesuatu yang dapat dia makan.
tanpa pikir panjang. Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan santapan atau hidangan yang sudah dipersiapkan untuk berbuka puasa pada orang miskin tadi yang membutuhkan. Setelah diberikan, kemudian mempersiapkan kembali hidangan yang kedua yang ada sisa yang di dapur untuk keperluan buka keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disiapkan kembali untuk yang kedua kalinya dan hidangan sudah siap dan waktu maghrib pun sudah hampir menjelang maghrib, datang seseorang yang kedua yang mengetuk pintu. Kemudian orang yang kedua ini mengetuk pintu. Setelah ditanya, dia adalah seorang yatim. Orang yatim ini mengetuk pintu dan mengatakan hal yang sama seperti halnya orang miskin yang pertama. Adakah sesuatu yang dapat saya makan pada sore hari ini? Dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena meneladani sifat kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa pikir panjang, makanan yang sudah disiapkan untuk berbuka puasa pun diberikan semuanya kepada yatim. Setelah diberikan semuanya kepada yatim, kembali mempersiapkan makanan yang ketiga untuk berbuka puasa. Dan sisanya tinggal sedikit. Setelah dipersiapkan untuk ketiga kalinya, ada lagi orang yang ketiga datang, mengetuk pintu keluarga Rasulullah SAW, dan orang yang ketiga adalah Asir. Asir adalah seorang tawanan perang. Seorang tawanan perang non-Muslim mengetuk pintu mengatakan hal yang sama. Adakah sesuatu yang dapat saya makan pada sore hari ini? Kemudian tanpa pikir panjang, karena meneladani sifat kedermawanan Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW pun langsung memberikan hidangan terakhir yang dia persiapkan untuk berbuka puasa kepada seorang tawanan perang yang Muslim. Setelah diberikan semua, dalam sebuah riwayat hanya tersisa air putih saja. Dalam riwayat lain ada hanya tersisa air putih dan juga beberapa butir kurma saja. Artinya sisa makanan yang di dapur ketika ada seseorang yang memiliki hajat dan membutuhkan siapa saja, baik itu orang yatim, orang miskin, bahkan orang non-muslim pun, saking dermawannya sifat keluarga Rasulullah meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan pada orang yang membutuhkan. Padahal keluarga Rasulullah SAW ini dalam keadaan berbuka puasa, dalam keadaan hendak berbuka puasa, yang menanti-nantikan makanan yang hendak dia santap ketika berbuka puasa. Dan sifat dermawan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Raya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur." Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Mereka memberikan makanan atas dasar rasa cinta, makanan yang dia nanti-nantikan. Kepada siapa? Yang pertama adalah miskinan, kepada orang miskin. Yang kedua adalah yatiman, kepada orang yatim. Yang ketiga wa asira, kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan kepada mereka makanan tersebut murni liwajhillah, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain. La nuridu minkum jazaa'an, tidak sama sekali mengharapkan balasan. Wala syukura, dan juga tidak mengharapkan rasa terima kasih. Ini luar biasa. Sifat dermawan seperti ini yang didasari yang pertama memberikan atas dasar rasa cinta. Yang kedua memberikan atas dasar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tidak mengharapkan balasan sama sekali terhadap orang yang diberi. Dan yang keempat tidak mengharapkan rasa terima kasih. Sungguhnya seperti halnya hal yang wajar ketika seseorang diberikan sesuatu kemudian ada seseorang yang diberi kemudian mengatakan terima kasih.
Tapi tidak mengharapkan hal itu, tidak mengharapkan rasa ucapan terima kasih pun tidak diharapkan. Artinya murni mendermakan hartanya, membelanjakan hartanya, memberikan kepada orang yang membutuhkan, murni liwajhillah ta'ala, murni karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat kedermawanan keluarga Rasulullah yang meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan amalia-amalia ibadah kita, terutama membantu teman-teman muslim kita yang membutuhkan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini adalah merupakan amalan-amalan terbaik di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, dan amalia-amalia yang kita amalkan catat sebagai amalia makbulah, amalia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.